Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Apa kabar para santri tingkat 2 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta dari kelas 2A sampai 2H. Salam kader. Semoga sukses selalu, sehat selalu, bahagia selalu. Bagaimana? Kemarin sudah mengikuti PTS semester 2 ya. Kemudian bagi yang sudah tuntas luar biasa selamat, bagi yang belum kemudian Ustadz sudah sediakan waktu karena itu dijadwal oleh madrasah untuk mengikuti susulan atau remedi. Bagaimana hasilnya? Ya, semua kembali kepada sahabatku, para santri tingkat 2. Ada yang sudah tuntas, ada yang sampai sekarang belum. Baik, tidak apa-apa. Nanti Ustadz berikan kesempatan lagi. Yang penting tetap semangat, yakin, optimis, walaupun kondisi kita masih dalam COVID-19. Para santri yang dimuliakan Allah, mari pada kesempatan yang berbahagia ini kita memasuki bab 3. Nah, ini tokoh kita yang pertama ya. Pada bab 3 ini kita akan belajar 3 tokoh, itu Profesor Haji Muhammad Amin Rais, kemudian Profesor ya, Dr. Haji Muhammad Syafi'i Ma'arif, dan satu lagi Profesor Dr. Muhammadin Samsudin. Baik, pada kesempatan kali ini ya, seperti biasa tokoh-tokoh sebelumnya kita belajar yaitu tentang 4 hal kepribadian itu. Pertama menyangkut tentang riwayat hidup, kemudian peran dalam Muhammadiyah, prestasi yang dimiliki, hikmah yang bisa kita ambil. Ya, inilah dia sosok ya, Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais. Ya. Apa tujuan dari pembelajaran pada tokoh yaitu Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais? Nah, di sini Ustadz ajak sahabatku, para santri tingkat 2, yaitu pertama bisa menyebutkan kepribadian, ya harapan bisa mengenal beliau, kemudian menjelaskan tentang kepribadian dari lahir, yaitu riwayat hidup, kemudian peran, prestasi, dan hikmah. Ya, kalau riwayat hidup dari lahir sampai beliau seperti saat ini, ya apa saja yang sudah beliau lakukan, ya perannya apa, prestasi, hikmah yang bisa kita ambil, kemudian bisa mengemukakan pendapat, ya menceritakan, mendiskusikan, bahkan Ustadz minta untuk membuat PowerPoint. Ya. Baik, para santri tingkat 2 yang dimuliakan Allah. Pertama, kita akan melihat kepribadian itu, ya. Jadi setiap tokoh seperti yang sudah Ustadz jelaskan, tokoh-tokoh sebelumnya pasti meliputi 4 hal ya, riwayat hidup, peran dalam Muhammadiyah, prestasi yang dimiliki, hikmah yang bisa diambil. Ya, nanti ada penugasan dan latihan soal atau dikenal dengan kuis. Ya, tolong ini dikerjakan karena ini Ustadz akan ambil secara spontan, ini tetap Ustadz hargai hasilnya. Baik, inilah riwayat hidup beliau, ya. Nah, bagaimana beliau, ya, yaitu Amin Rais lahir dia di Solo, Jawa Tengah, ya pada tanggal 26 April 1944. Ayahnya Suhud Rais, ibundanya Sudalmiah. Beliau dari SD sampai SMA itu ternyata betul-betul di Muhammadiyah. Ini betul-betul dari kecil sudah disiapkan oleh ayah bundanya menjadi kader Muhammadiyah yang militan. Dan perjalanan singkat beliau pun sempat ya belajar di pesantren Baul Ulum dan pesantren Al-Islam di Solo. Ya. Beliau ternyata tidak berhenti di sana. Ini luar biasa ya. Amin Rais ini dia betul-betul pekerja keras ya, dan dia kutu buku ya,
Makanya dia ingin menuntut ilmu sampaikan Washington University, George Washington University. Luar biasa. Kemudian di Chicago juga, ya, Al-Azhar, Kairo, Mesir. Ini luar biasa proses perjalanan pendidikan beliau. Nah, peran Amin Rais ya dalam mengembangkan organisasi Muhammadiyah, beliau menjadi ketua Majelis Tablik PP Muhammadiyah, menjadi wakil ketua PP Muhammadiyah. Lihat karirnya ya, beliau dari wakil dulu, kemudian majelis ya, menjadi pengurus lah ya, kepemimpinan yang ada di sana, dan akhirnya beliau menjadi ketua PP Muhammadiyah, yaitu menggantikan Kiai Haji Ahmad Azhar Basir yang telah wafat ya, dan Ustadz Purwanto mengalami waktu ini jadi murid santri Muallimin. Nah, itu antara 95, oh maaf, Ustadz sudah tamat nih, karena Ustadz masuk Muallimin tahun 89. 95 tamat, ya sampai 2000 ini Ustadz kuliah. Nah di sini Ustadz merasakan ya bagaimana kepemimpinan ya Amin Rais setelah kepergian Kiai Haji Ahmad Azhar Basir. Ya, beliau mempunyai ide-ide yang berlirian, ya, luar biasa, cemerlang, ya, dan bergiat pula dalam Muhammadiyah. Ya, beliau masuk bergabung dalam ICMI, BPPT, dan beberapa organisasi lainnya. Dan beliau selain ya ternyata selain di Muhammadiyah juga di pemerintahan ya sumbangsih terhadap bangsa Indonesia itu juga ya, sangat banyak. Siapa yang tidak kenal Bapak Reformasi? Beliaulah Amin Rais. Baik, sekilas ini adalah peran. Nah, sekarang apa prestasi yang dimiliki? Mari kita lihat bersama. Pengembangan manajemen Muhammadiyah. Beliau mencoba ya, semasa kepemimpinannya bagaimana Muhammadiyah itu bisa maju, solid, semakin kuat. Nah, pendidikan, pengkaderan, pengembangan sumber daya manusia ditingkatkan. Dakwah pengembangan masyarakat, pembinaan kesejahteraan sosial dan ekonomi, ya peningkatan dana Muhammadiyah, ya, menggenggam gelar master. Wah, ternyata beliau juga seorang doktor. Ya, ini prestasi yang dimiliki. Ya, jadi satu sisi beliau mendapatkan ilmu yang luar biasa, kemudian itu ilmu dikembangkan di Muhammadiyah. Dan dikenal mengarahkan program-program Muhammadiyah kepada 4 hal. Pengembangan wawasan dan pemikiran, peningkatan kualitas dan sumber daya manusia, peningkatan kualitas dan pengembangan amal usaha sebagai sarana dakwah, ya perluasan sarana dakwah, meningkatkan konsolidasi gerakan dan peningkatan kualitas gerakan dakwah Islam. Ya, ini luar biasa. Inilah prestasi yang dimiliki dan kita harus bangga. Ya, mempunyai pimpinan pusat, ketua pimpinan pusat sosok Amin Rais. Ya. Nah, baik, kalau sudah tahu bagaimana perjalanan riwayat hidup, ya beliau memiliki orang tua, kemudian keluarga, bagaimana orang tua yang mendukung dalam dunia pendidikan, karirnya, kemudian peran beliau dalam Muhammadiyah dan peran Amin Rais ya dalam pemerintahan juga, dan prestasi yang dimiliki sangat banyak. Bahkan, nah nanti ada PR, karya-karya beliau. Kenapa tidak Ustadz tampilkan ini sengaja? Biar nanti para santri mencari di internet, ya mencari di buku-buku yang ada. Begitu banyak prestasi kaitan dengan buku-buku karya. Ya, hikmah yang bisa diambil apa? Nah ini kita lihat. Amin Rais banyak mengeluarkan ide brilian tadi, ya kan? Dan yang menghangatkan kondisi sosial politik Indonesia. Beliau adalah sosok bangsa, ya, sosok bangsa hasil didikan Muhammadiyah dengan ciri khasnya berani menyampaikan kritik dan saran, ya, atas ketidakadilan yang terjadi pada masa itu. Makanya beliau dikenal dengan Bapak Reformasi. Dan beliau pun berani untuk selalu menyampaikan apa ya ketauhidan, ya, kalimat tauhid, yaitu demi ya, terbongkarnya atau memberantas apa Muhammadiyah itu dari dulu amat dalam, itu menjadi prinsip beliau juga apa TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat. Beliau berusaha untuk membuat Muhammadiyah lebih maju ya karena beliau bekerja keras, giat bersungguh-sungguh dalam belajar, boleh dikatakan kutu buku, bekerja keras, pengabdian yang tulus,
memulai sesuatu hal dari yang kecil, dan ini juga tidak kalah pentingnya. Sebagai hamba, sebagai makhluk ciptaan Allah, beliau rajin melakukan ibadah. Spiritualnya kuat. Tahajud, duha, puasa sunnah, bahkan ada yang menceritakan sampai puasa Daud. Masya Allah. Inilah para santri tingkat 3, sekilas sosok Haji Muhammad Amin Rais ya, yang memiliki gelar profesor, doktor ya, yang luar biasa. Walaupun sekarang usia sudah semakin tua, tapi beliau tetap semangat ya memperjuangkan bangsa Indonesia ini, dan sempat beliau menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah, ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, mudah-mudahan para jamaah para santri tingkat 2 bisa betul-betul mengambil hikmah pelajaran dari sosok Amin Rais. Baik, para santri, setelah Ustaz mencoba menjelaskan, ini evaluasi, ada 2, satu penugasan, yang kedua adalah soal latihan. Penugasannya ini, para santri membuat PowerPoint tentang Prof. Dr. Haji Muhammad Amin Rais meliputi 2 hal. Nah, apa PowerPoint-nya? 1, mencari karya buku-bukunya, karya-karyanya berupa buku-buku di internet. Ya, jadi dilihat, dicari apa judul bukunya, pasti karya beliau, kemudian difoto, ambil gambarnya, kemudian dibuat seperti PowerPoint. Misalnya buku ini judulnya dulu, buku atau karya Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais. 1, buku tentang apa? Misalnya reformasi. Nah, ya, tulis. Nah, yang kedua buku apa? Pokok bukunya itu diambil, digambar, ditempelkan. Ya, copy. Oke. Kumpulkan paling lambat hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 pukul 12.00 ya, hari Selasa. Kemudian kumpulkan tugas melalui Google Drive Ustadz Purwanto. Nah, Ustadz sudah berikan linknya. Nanti Ustadz beri di penugasan, ya, buka materi, ada penugasan. Yang kedua nanti Ustadz lewat WA. Jadi tidak lewat ketua kelas lagi, tapi ketua kelas menyampaikan linknya. Ya, sudah Ustadz siapkan. Jadi Ustadz mohon jangan lupa ketika ngirim tugasnya kelas, kemudian nama, nomor absen. Ya, tolong, ini penting. Baik. Latihan soalnya sudah Ustadz buat, tolong dibuka para santri, jangan diremehkan, disepelekan, ada nilainya. 10 soal, ya. Kalau sebelumnya kan CBT, nah sekarang di soal latihan, ulangan harian, ya, tapi 10 soal. Ini kuis namanya, ya. Kerjakan, silakan, Ustadz beri kesempatan, ya. Kemampuanmu dimaksimalkan. Baik, demikian yang bisa sampaikan. Nah, tolong motivasi dari Ustadz, percaya dirilah dengan kelebihan dan kekuranganmu. Jangan biarkan opini orang lain menenggelamkan suara dari dalam diri. Yang kedua, ini berani mencoba. Jangan takut gagal sebelum mencoba. Jangan takut jatuh sebelum melangkah. Kesuksesan milik orang yang berani mencoba. Ingat, apa yang tidak mungkin seringkali belum pernah. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Itu dari Ustadz, para santri. Jadi Ustadz mohon, silakan ya, dilihat betul ini videonya sekilas saja. Kemudian tolong materinya sudah Ustadz copy, tugas ya sudah Ustadz sediakan, kuis dikerjakan, dan yang keempat, tolong yang belum ikut susulan remedi ya PTS, Ustadz beri kesempatan ya, waktunya sampai malam dikerjakan, open book, jadi jangan sampai tidak tuntas. Oke, demikian, terima kasih dari Ustadz, tetap semangat, fastabiqul khairat, nun wal qalami wa ma yasturun. Salam kader tingkat 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.